Perkenalkan, nama saya Melani Margarita Fai dengan NIM 2001 140 158. Saya dari kelas C semester 6, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan statistik. Simak video berikutnya. Yang pertama, saya akan mengolah data menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov SPSS. Nah, ada pengertian dan juga kegunaan. Uji normalitas Kolmogorov Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dasar nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya atau kita kembali ke Excel. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual, kemudian data yang ada berdistribusi normal dan paste ke SPSS. Dasar pengambilan keputusan. Setelah datanya dipaste jika ke signifikasi lebih dari SPSS, 0,05 data maka nilai residual muncul seperti normal. Jika nilai signifikasi kita kurang dari 0,05, maka nilai residual. Kita akan ganti desimal. Desimal diganti dengan 0, kemudian var satunya diganti dengan X dan var 2-nya diganti dengan Y. Lalu labelnya itu ada label religius dan agresif. Lalu labelnya itu ada religius dan juga agresif. Setelah itu kita kembali lagi ke data view untuk melihat hasil yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasil perhitungannya sudah muncul, di mana variabel X dan juga variabel Y sudah ada hasil perhitungan. Nah, untuk mengetahui hasil dari uji normalitas, kita akan ke analis. Setelah ke analis, kita ke regresian. Setelah dari regresian, kita ke linear. Setelah itu, data religiusnya dimasukkan ke independen S dan agresivitasnya dimasukkan ke dependen Y. Kemudian kita save. Lalu kita ke understandings. Kemudian kita ke continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka hasil perhitungan menggunakan uji normalitasnya akan muncul seperti ini. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang mengolah data menggunakan uji homogenitas. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test atau ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Dasar dari pengambilan keputusan: 1. Jika nilai sig lebih dari 0,05, maka distribusi data homogen. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Di sini hasil belajar IPA dari kelas A dan kelas B digabungkan menjadi satu. Terus di sini ada hasil belajar IPA kelas A dan kelas B digabungkan menjadi satu seperti ini. Kemudian ada kodenya kelas A dan kelas B digabungkan menjadi satu seperti ini. Lalu di copy
dan dipaste di SPSS. Hasil dari Excel dipaste dan menjadi seperti ini. Kemudian kita ke variabel view. Kita ganti variabel satunya dengan hasil, variabel 2-nya dengan kelas. Kemudian desimalnya kita ganti dengan angka 0. Lalu pada label kita masukkan hasil belajar, dan di bawahnya kita masukkan kelas. Lalu kita ke Valuance. Nah, pada Valuance 1 ini kita ganti dengan 1, terus labelnya kelas A. Lalu setelah itu kita add, maka dia akan muncul seperti ini. Kita kembali lagi ke Valuance 2, kita ganti dengan 2, terus labelnya kelas B. Lalu kita add lagi, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita kembali ke data view, maka data awalnya akan muncul seperti ini. Untuk mengetahui hasil dari perhitungan uji homogenitas, kita ke Analyze, kemudian ke Compare Means, lalu ke One Way ANOVA. Datanya akan seperti ini. Kemudian kita pindahkan hasil belajar ke bagian kanan atas, dan kelasnya kita pindahkan ke bagian kanan bawah. Kemudian kita klik Options, lalu klik Homogeneity of Variance Tense, kemudian Continue, baru OK. Maka hasil perhitungan tes homogenitasnya seperti ini. Yang berikut kita masuk pada uji linearitas dengan SPSS fungsi. Nah, untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dasar pengambilan keputusan jika nilai sig deviation from linearity lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika nilai sig deviation from linearity kurang dari 0,5, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Seperti biasa, kita kembali ke Excel. Nah, di Excel itu sudah ada datanya, yaitu data religius dan juga data agresif. Datanya kita copy. Setelah kita copy, kita kembali ke aplikasi SPSS. Setelah kita masuk ke aplikasi SPSS, kita paste data dari Excel itu ke SPSS. Kemudian kita ke variabel view. Kemudian kita ganti variabel 1 dengan X dan variabel 2-nya dengan Y. Di desimalnya itu kita ganti dengan angka 0. Pada label kita ganti dengan religius dan juga agresif. Kita kembali ke data view, kemudian klik Analyze. Setelah di Analyze, kita pilih Compare Means, kemudian di Means, maka datanya akan muncul seperti ini. Kemudian religius X-nya kita pindahkan ke bagian kanan bawah, dan agresifnya kita pindahkan ke bagian kanan atas. Lalu kita klik Options, kemudian klik Test for Linearity, kemudian Continue. Setelah itu klik OK, dan hasil perhitungannya akan muncul seperti ini. Yang terakhir kita
akan menghitung data menggunakan uji T. Nah, uji T adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih 2 min dari 2 sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda-beda. Pengambilan keputusan, nilai signifikasi 2 Taillet kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Nah, ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Nilai signifikansi 2 lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir ini. Kemudian kita ke Excel. Nah, di Excel itu sudah tersedia ada pre-test dan juga post-test. Data ini akan kita copy. Setelah kita copy, kita masuk pada aplikasi SPSS. Setelah kita masuk ke aplikasi SPSS, kita paste dari Excel ke SPSS. Kemudian klik variabel view. Kemudian variabel pertama itu kita ganti dengan pretest. Dan variabel yang kedua itu kita ganti dengan post-test. Kemudian kita masuk pada label. Kita masukkan pretest dan juga post-test. Kembali ke data view. Datanya akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih analyze dan kita pilih, lalu kita ke components, kemudian kita ke file simple t-test. Maka datanya akan muncul seperti ini. Kemudian kita pindahkan pretestnya ke variabel 1 dan post-testnya ke variabel 2. Lalu tekan OK. Nah, setelah kita klik OK, maka nilainya akan muncul atau hasil perhitungannya akan muncul seperti ini. Untuk pretest itu kita pindahkan ke kanan, dan untuk post-test kita juga pindahkan ke kanan. Nah, ingat ya, di kolom atas tadi ini bersebelahan. Kemudian kita langsung seperti ini bersebelahan. Kemudian kita langsung klik saja OK. Sebentar.